Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang halaman 22 faslun, ada baris ke-5. Faqad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang warning terhadap orang-orang yang belajar ilmu bukan karena Allah. Ini banyak. Faqad ruwiya, sungguh telah diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyujariya bihi al ulama aw yumariya bihi al fuqaha aw yashrifa bihi wujuhan nas adkhalahu Allahu fi finnari. Rawahu at-Tirmidzi. Faqad ruwiya, sungguh telah diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan, apa man talabal ilma, hadis man talabal ilma, maknanya man utawi siapanya orang, atau barang siapa, atau utawi siapane wong iku tolaba, mencari sapa man, mencari al ilma ing ilmu, dia mencari ilmu, dia belajar ilmu, tujuannya liujariyah, tujuannya untuk apa ya, menjatuhkan, jadi untuk menyaingi, ada keinginan untuk bersaing bihi kelawan ilmu al ulama ing ulama. Ini sampai taraf menjatuhkan. Jadi untuk, saya enggak setuju dengan Kiai A, Kiai B, Ustadz A, Ustadz B, akhirnya saya harus belajar untuk mengalahkan dia, menjatuhkan dia. Au yumaria, atau memusuhi sabaman bihi kelawan ilmu al fuqaha ing fuqaha, ya sama seperti tadi. Jadi tujuannya untuk menyaingi, untuk mengungguli, untuk merasa hebat, untuk menjatuhkan ulama yang lain, atau kiai yang lain, ustadz yang lain. Au yasrifa, atau memalingkan, mengarahkan bihi kelawan ilmu wujuhan nasi ing wajah-wajahnya manusia, artinya supaya orang-orang itu melihat dia, supaya orang-orang itu masyarakat itu memandang dia. Nah, supaya saya dapat posisi di masyarakat, supaya dapat simpati dari masyarakat, saya harus belajar, saya harus ngaji. Nah, orang-orang yang semacam itu belajar ilmu, mencari ilmu dengan tujuan maksud tersebut, maka adkhalahu, maka memasukkan ingman sapa Allah Gusti Allah finari, dalam neraka. Allah akan memasukkannya ke neraka. Ini semacam apa? Bukan janji, ancaman pada orang-orang yang memiliki niat semacam itu ketika belajar, ketika ngaji. Kenapa kok begitu? Karena ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Ilmu itu adalah salah satu dari sifat-sifat Allah. Ilmu hayah, qudrat, iradat, nah ini adalah ilmu. Jadi ilmu itu mulia, satu dari, karena itu sifat Allah, dan juga pengetahuan. Ilmu itu adalah pemberian dari Allah. Jadi ketika sesuatu yang mulia, sesuatu yang sudah dianugerahkan oleh Allah, kok dipergunakan atau diniati untuk hal-hal yang tidak benar, yaitu sudah merendahkan Allah. Nah, makanya diancam semacam itu. Wa an hudan, dari Nabi, rawahu, meriwayatkan ing hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa an hudan, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dari riwayat hadis lagi dari Nabi, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamahu illa liyushiba bihi kharadan minad dunya lam yajid arfal jannah.
Manutai sapane wong barang siapa ikut alama belajar sapa man. Siapa yang ngaji, siapa yang belajar. Belajar apa, ngaji apa? Ilman ing ngaji ilmu. Ilmunya ilmu apa? Ilmu yang mimma kang tetep saking ilmu ya betago yang dicari bihi kelawan ma apa wajhullahi ridhonya Allah. Ilmu-ilmu yang memang ketika dicari itu tujuannya adalah ridho Allah. Dia mencari ilmu yang mana ilmu itu tujuannya sebenarnya ketika dicari adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Ternyata dia la yata'alamuhu illa liyushiba bihi gharadan dunya. Ternyata dia la yata'alamuhu tidak belajar sapa man ing ilmu illa liyushiba melainkan akan tetapi supaya mendapatkan sapa man bihi kelawan ilmu gharadan ing harta dunia atau gharadan ing tujuan minat dunia dari dunia. Ternyata dia belajar ilmu yang sejatinya seharusnya itu karena ridho Allah Ta'ala, tetapi dia belajar ilmu supaya mendapatkan gharadan, supaya mendapatkan ya sesuatu dari dunia, entah itu derajat, pangkat, harta, benda dan yang lainnya. Maka orang semacam itu diancam lam yajid, maka tidak akan menemukan sapa man arfal jannati ing bau surga saja enggak, apalagi masuk surga. Baunya saja enggak, apalagi masuk surga. Jadi sudah, berarti kan dari dua hadis ini jelas-jelas ada saling mendukung. Satunya itu langsung masuk neraka diancam, satu lagi jelas sama saja intinya enggak masuk surga. Wa anhu, dan dari Nabi SAW, man ta'allama ilman li ghairillahi, karena selain Allah. Man utai sapane wong ku ta'allama belajar sapa man ilman ing ilmu, tapi belajarnya li ghairillahi karena selain Allah. Belajar mungkin karena ada teman saya, ada pacar saya, ada cewek saya mondok di situ, saya akhirnya mondok di situ, ngaji di situ, ikut-ikutan. Au aroda, atau menginginkan sopaman bihi kelawan ilmu, dia menginginkan ketika belajar diniatinya supaya apa, pengen apa, itu ternyata dia niatnya ghair wajhillahi ing selainnya ridho Allah. Wah, entahlah niat apa, mau jadi apa gitu. Maka orang-orang semacam itu oleh Allah diancam fal yatabawwa, maka ambillah atau bertempatlah sopaman, atau ambillah sopaman maq'adahu ing tempatnya man minan nari, dari neraka. Silakan pesan kursi, pesan tiket di neraka. Jadi sama ancamannya sebenarnya. Jadi nggak main-main. Ancaman macam ini nggak main-main. Mungkin kita nggak akan ngerasa ketika belajar ilmu tujuannya untuk dapat ijazah, untuk dapat kerja, untuk dapat uang. Itu nggak kerasa sekarang. Ya, kita nanti buktikan nanti di akhirat. Mungkin kerasanya sekarang ya afat duniawi, misalnya entah ilmunya nggak berkah, entah ilmunya nggak manfaat, jadinya itu afat duniawi. Nah, nanti afat di akhiratnya ya ini sesuai dengan ancaman Allah ini. Wa anhu, dan dari Nabi SAW, yu'ta bil alimi yaumal qiyamati, yu'ta didatangkan sopa bil alimi, orang alim, orang yang punya ilmu nanti didatangkan ya kapan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi pada hari yaumul hisab, setelah kiamat, setelah semua yaumul hisab ini diadili satu-satu. Kemudian orang alim, orang yang punya ilmu didatangkan, diadili. Fayulqa, lalu lemparkan sapa si alim finari, ke dalam neraka. Ternyata si alim ini ternyata kemudian dihisab masuk neraka, lalu dilemparkan. Jadi enggak dimasukkan, disuruh masuk ke pintu, enggak. Kan Shirathul Mustaqim langsung dalam hadis lain itu kan ketika sudah hisab selesai, manusia itu berjalan di Shirathul Mustaqim antara jurang, nah di dalam lembahnya itulah neraka. Nah, siapa saja yang amalnya yang kurang atau dinyatakan divonis masuk neraka, ya ketika melewati Shirathul Mustaqim itu, entah ada yang mengatakan itu jembatannya sebesar rambut dipotong atau dibagi menjadi 7. Terus setelah lewat itu nanti ada semacam gantolan yang akan menyeleksi siapa yang bisa masuk, siapa yang bisa lewat, siapa yang nggak boleh lewat. Jadi ketika gantolan itu kayak semacam jangkarnya kapal itu akan melintas terus
di jembatan itu. Kemudian kalau yang kena berarti dia akan langsung masuk ke jurang, ke neraka. Nah, semacam itu. Fatan daliku, lalu apa? Hancur lebur, ambrol atau keluar atau terburai. Opo aktabuhu, ususnya si alim, orang alim itu ususnya keluar semua. Makanya setelah di neraka, fayaduru lalu mengelilingi biha ing dalam neraka, kamaya duru lalu ya mengitari muter-muter sapa sim alim biha ing dalam neraka. di neraka itu dia muter-muter pengen keluar, mencari jalan keluar. Dia ngerasa orang alim nggak terima, kan di neraka nggak mungkin mati, masuk neraka mau hancur, ususnya keluar semua, hidup lagi. Setelah hidup dia keliling neraka, kamaya dulu sebagaimana mengitari atau berkeliling opolah himaru keledai himar birroha kelawan kayu gilingan. Jadi di Arab waktu dulu untuk menumbuk gandum itu kan kalau kita pakainya alu, mau numbuk padi jadi beras itu kan pakai alu. Nah di Arab itu menumbuk gandum, di tengah-tengahnya itu kayak semacam bunderan, kemudian tengah-tengahnya ada kayu. Nah nanti untuk memutar kayu itu bukan dengan manusia tapi dengan ditalikan ke himar, lalu himarnya muter-muter itu untuk membuat tepung gandum, roti. Nah, orang alim itu di neraka semacam itu, masuk ya keliling-keliling muter-muter terus nggak bisa keluar. Akhirnya fayutifu lalu mengerumuni sapa lunar. Akhirnya penduduk neraka mendekati dia, mengerumuni dia. Akhirnya fayaquluna lalu berkata sapa lunar, malaka ma utawi apa iku laka kedua sira, apa ada apa dengan kamu? Fayaqul lalu berkata sapa alim, iya saya itu masuk neraka itu gara-gara ini nih. Kuntu ada sapa ingsun, saya itu iku amiron. Dulu di dunia saya itu iku amiron, orang yang memerintahkan bil khairi dengan kebaikan. Tapi wala atihi, tetapi tidak memerintahkan sapa ingsun ing khair. Jadi dia kuar-kuar, ayo sholat, ayo puasa, ayo zakat, tapi dia sendiri nggak sholat, nggak zakat. Jadi hanya ngomong, hanya memerintahkan tapi nggak menjalaninya. Wa anha, dan melarang sapa ingsun anis syari, dari kejelekan, keburukan, maksiat. Tetapi wa atihi, dan tetapi melakukan sapa ingsun ing syar. Jadi melarang jangan judi, jangan mencuri, jangan korupsi, tapi dia sendiri korupsi. Orang-orang semacam ini jadi punya ilmu tidak diamalkan tuh. Makanya itu di antara afatnya di dunia itu ya gitu, ilmunya nggak manfaat, nggak barokah. Jadi kuliah S3 jadi dokter, jadi profesor tapi korupsi. Nah itu karena dapat afatnya di dunia. Ini bentuk korupsi, bukan yang difitnah korupsi. Jadi meskipun di Indonesia ini kadang-kadang beberapa kasus itu ada yang nggak jelas, vonis korupsi, koruptor itu ada yang memang benar-benar korupsi, ada yang memang difitnah, tapi kita nggak tahu juga. Wan Bashir radhiyallahu taala anhu, dan dari Bashir radhiyallahu taala anhu, Auha memberikan wahyu sapa Allah Gusti Allah Taala ila Daud, maring Nabi Daud alaihissalam. Nah, pada waktu Nabi Daud pada masa zamannya Nabi Daud, Nabi Daud diberikan wahyu oleh Allah. Beliau diberikan wahyu oleh Allah berupa rupanya la taj'al baini wa bainaka aliman maftunan fayub'idaka takabburuhu an mahabbati. La taj'al, jangan jadikan sapa kamu Daud baini antaraku wa bainaka, dan antaramu, jangan angkat, jangan mengangkat, jangan menjadikan aliman ing orang alim, jangan menjadikan orang alim maftunan yang
terfitnah, dicoba, diuji. Fitnah kan artinya ujian, cobaan, ya, terfitnah. Akhirnya kena fitnah lalu tidak bisa menghindarinya, melewatinya, akhirnya fayub'iduka, maka lalu sebabnya menjauhkan ing kamu apa takabburuhu, takaburnya orang alim. Jadi fitnahnya orang alim itu adalah takabur, sombong. Ujiannya orang alim itu sombong. Jadi merasa sudah pintar, akhirnya ketika ada orang yang nggak ngerti apa-apa ya disepelekan, dihina, ya sombong. Menjauhkan an mahabbati, dari kecintaanku, dari mahabbahnya Allah, dari rahmatnya Allah. Ketika orang alim sombong, maka ya akan dijauhkan dari mahabbah atau rahmatnya Allah. Ulaika utai mengkono-mengkono alim maftunan, itu orang alim yang sombong itu, yang diuji dengan kesombongannya, iku qutta'ut tariqi, termasuk para disamakan atau dikategorikan sebagai qutta'ut tariq, para begal jalan, pembegal. Ala ibadi, ngatasi hamba-hambaku. Jadi hamba-hamba yang belum pinter, hamba-hamba yang tidak mengerti agama, syariat, ketika pengen ngerti, bertanya kepada orang alim yang sombong itu, dibuat mainan sama orang alim. Akhirnya kan hamba-hamba yang nggak ngerti itu ya terputus, nggak mau beribadah lagi. Pak, saya mau sholat, betul aja sholat lah, goblok kamu, alah bodoh kamu, saya dong pinter. Akhirnya dia ngomong kayak gitu, akhirnya dia malas, nggak usah sholat lah, mau sholat aja diginiin. Nah itu akhirnya memutus antara Allah dan hamba-hambanya. Kasihan. Waqala, dan berkata sapa Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu, innama yuta'allamu al-ilmu liyuttaqwa billah. Innama yuta'allamu, sesungguhnya dipelajari atau ya dipelajari apa ilmu itu dipelajari, atau orang belajar ilmu itu tujuannya liyuttaqwa, supaya ditakuti bihi kelawan ilmu supaya Allah, supaya orang itu takwa, bertakut pada Allah dengan ilmunya tersebut. Jadi sebagai modal utama untuk ketakwaan. Jadi orang semakin belajar itu semakin takwa. Wa inna fadula, dan sesungguhnya mengungguli ala ghairihi apa ilmu ala ghairi, atas lainnya ilmu, li'annahu, karena sesungguhnya ilmu iku yuttaqo, dijadikan takwa, dijadikan ditakwai atau dijadikan takwa bihi kelawan ilmu sapa Allah. Nah, kan selain ilmu banyak, misalnya kudroh, irodah, atau keahlian-keahlian lain, atau misalnya sifat-sifat Allah yang lain, kehidupan lah, bernafas, berjalan, atau mendengar, atau melihat. Nah itu banyak, tapi yang lebih utama adalah ilmu. Anugerah dari Allah berupa ilmu memiliki keunggulan tersendiri. Nah, karena apa? Ya karena dengan ilmu orang akan bisa bertakwa. Tapi kalau berjalan kaki misalnya atau bernafas, itu nggak bisa menuntut orang bertakwa. Yang mentok-mentoknya karena ilmu. Loh, saya kan belajar ngaji jalan kaki, berarti kan jalan kaki punya keutamaan, yaitu untuk belajar supaya bertakwa. Nah, belajar dan bertakwa, belajar prosesnya adalah dengan ilmu. Berjalan sendiri juga dengan ilmu. Ketika kecil nggak bisa berjalan, kemudian belajar dengan ilmu. Ada ilmunya. Naik motor, naik mobil, menuju pengajian, ada ilmunya. Jadi ilmu itulah yang memiliki keunggulan, bukan berjalannya, bukan mobilnya. Fa in ikhtalla, maka ketika cacat atau rusak apa hazal qasdu, iki tujuan. Nah, seharusnya begitu tujuannya, itu adalah supaya bertakwa. Ketika belajar ilmu kok tidak memiliki tujuan itu, atau rusak tujuannya, enggak untuk tujuan bertakwa, wa fasadat, dan rusak apa niyatu tolibihi, dan apa niyatu tolibihi, niat pencari ilmu. Saya mau cari ilmu supaya bisa jadi menteri, bisa jadi komisaris BUMN. Bismillah. Bismillah, tapi niatnya begitu, cari ilmu. Tapi bismillah.
enggak matching. Sama seperti orang makan makanan yang haram atau yang makruh, bahkan ada yang mengatakan yang makruh kemudian baca bismillah. Ada orang mabuk baca bismillah, itu kan enggak matching. Bukannya malah sunnah, malah haram. Nah ini niat cari ilmunya enggak bener di bismillah ya. Biyastash'ira dengan merasa sapa si talib bihi kelawan ilmu at-tawassula ing menganggap merasa bihi kelawan ilmu at-tawassula ing sebagai wasilah atau jembatan ila manali duniawi untuk atau maring memperoleh atau memperoleh hal-hal duniawi. Apa hal-hal duniawi itu? Min malin, harta benda, aujain atau pangkat, derajat, kedudukan. Nah, jadi niatnya semacam itu. Kalau memang sudah rusak, tidak dianggap lagi orang ilmu itu untuk bertakwa, bahkan niatnya saja sudah rusak, maka faqad batala, maka sungguh batal opo ajruhu, ganjaran pahalanya thalib. Jadi selama bertahun-tahun dia ngaji, selama bertahun-tahun dia sekolah, belajar, itu nggak ada pahala sama sekali, dapatnya capek doang. Iya, pemahaman di otak, tapi detik demi detik, menit demi detik, jam, hari, minggu, tahun, selama itu yang seharusnya jadi belajar itu jadi ladang pahala, itu batal pahalanya. Wa habita amaluhu, dan amalnya, perbuatannya itu akan lebur, ganjaran amalnya. Wa khosiro, dan akan menyesal, akan rugi sapa si talib khusranan, dengan kerugian mubinan yang jelas. Nanti rugi duniawi, rugi akhirat. Jadi enggak main-main dalam masalah mengelola hati dalam niat belajar ngaji. Waqala, dan berkata sebal Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu, balaghani, sampai kepadaku opo annal fasaqata, bahwasanya orang-orang fasik, minal ulama, dari ulama. Jadi fasik itu nggak hanya orang awam, tapi orang ulama juga ada fasik. Apa sih fasik itu? Ya fasik itu adalah ya orang Islam, orang mukmin, entah itu pintar atau tidak, tapi dia masih selalu konsisten berbuat maksiat. Itu orang fasik. Maksiat yang tidak sampai menjerumuskan kepada kemurtadan, orang fasik. Berarti orang munafik juga orang fasik. Iya, orang munafik orang fasik. Nah, munafik ini ya ada lagi, beda lagi. Munafik kan ada yang munafik secara akidah, seperti pada waktu zaman Nabi itu munafiknya munafik akidah. Jadi di depan Nabi sih ya beriman, tapi di belakang enggak. Itu munafik akidah. Kalau zaman sekarang, misalnya munafik-munafik yang kita kenal sekarang, ngomong yang enggak benar, janji ya terlalu dilanggar, atau dan yang lainnya, itu tiga hal itu, ciri-ciri orang munafik itulah munafik perbuatan amal. Misalnya orang Islam ngomongnya janjinya A ternyata B, berarti itu munafik. Wamin hamalatil Qur'ani, dan juga orang-orang fasik dari hamalatil Qur'an. Orang-orang hamilul Qur'an saja, menghafal Qur'an, bukan hanya menghafal tapi memahami Al-Qur'an, itu juga ada di sini orang fasik. Nah, orang-orang semacam itu, orang fasik yang pinter-pinter itu, nanti iku yubda'u, dimulai sapa bihim fasaqah yaumul qiyamati, pada hari kiamat, qabla abadatil awsani, sebelum para penyembah berhala. Jadi diadilinya, dihakimi oleh Allah ketika yaumul hisab itu mereka dulu, bukan para orang musyrik atau orang-orang penyembah berhala, bukan. Kenapa? Karena dia punya ilmu, jadi dia harus mempertanggungjawabkannya. Kalau orang-orang musyrik, orang-orang penyembah berhala kan nggak punya ilmu tentang masalah Allah, karena memang nggak ada hidayah. Makanya nanti ini dulu nih, kasih ilmu gimana pertanggungjawabannya. Waqala, dan berkata sapa Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu, uqubatul ilmi, utawi siksanya ilmu, akibat
afatnya ilmu, akibat buruk dari ilmu. Akibat buruk berarti bukan berarti kita berilmu lalu ada akibatnya, ada efek sampingnya, bukan. Ilmu kalau nggak bener itu akibatnya ada, dampaknya ada. Adalah iku mautul qalbi, matinya hati. Jadi kalau ilmu kemudian diniati nggak bener, ya dapat ilmu, dapat pemahaman. Tapi ya karena diniati nggak bener, akhirnya ilmu yang seharusnya untuk bertakwa malah tidak. Kemudian berdampak kepada hati yang seharusnya hatinya menjadi lembut, menjadi terang, akhirnya menjadi keras, menjadi mati. Faqila, lalu dikatakan lahu kedua maring Hasan, apa ma mautul qalbi, apa sih mautul qalbi itu? Syekh Hasan, mautul qalbi adalah hak matinya hati itu adalah apa? Qala, berkata sapa Al Hasan, mautul qalbi itu adalah ikut tolabud dunia, mencari duniawi, bi amalil akhirat, dengan amal akhirat. Tuh. Jadi mencari duit, nyari jabatan, nyari kedudukan, nyari kekayaan, tapi dengan pekerjaan amal akhirat. Ya nggak jauh-jauh lah. Ustadz, kiai, ataupun guru, ataupun orang-orang yang memiliki amal akhirat, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat akhirat, entah jadi pengurus masjid atau apa. Tapi tujuannya untuk mendapat duit. Ceramah di sini, ngaji di sini, saya berkata lumayan, amplopnya besar, lumayan transferannya besar. Nah, itu sudah termasuk amal tolabud dunia di amalil akhirat. Terus apakah kiai-kiai itu nggak boleh dikasih bisyarah, nggak boleh dikasih amplop, guru-guru nggak boleh dikasih gaji, atau ustadz-ustadz nggak boleh dikasih bayaran? Tetap berhak, tetap boleh menerima, tetap boleh mendapatkan bisyarah, gaji semacam itu. Diterima silakan. Cuman ini masalah hati. Memang agak susah. Kalau ketika ngaji itu untuk bayaran, ya nanti masuk ini amal akhirah, tolabud dunya bi amal akhirah. Tapi kalau niat ngajinya itu karena misalnya nasrul ilmi, saya mau ngaji supaya satu untuk mutalaah sendiri, kedua juga untuk supaya menyebarkan ilmu, ketiga juga untuk ihyaul ilmi, menghidupkan ilmu. Nah, ketika ngaji semacam itu, diniati awalnya semacam itu, kemudian tiba-tiba dapat amplop, dapat bisyarah, atau sudah tahu akan ada dapat bisyarah, dapat amplop, tapi niatnya sudah kuat. Saya nggak peduli ada amplop atau tidak, saya nggak peduli ada bayaran atau tidak, ada transfer atau tidak, besarnya berapa, kecilnya berapa, yang penting niat saya pengen ngaji. Nah, itu beda lagi. Terus boleh nggak terima? Boleh, terima aja. Jadi bukan berarti semua tolabud dunya bi amal akhirat itu sama ratakan, enggak. Beda. Jadi ada dalam fikih itu kan enggak, seorang guru, seorang ustadz, seorang pengajar boleh menerima bisyarah. Penceramah, dai boleh menerima bisyarah. Boleh. Cuman kan ketika berbicara tentang tasawuf, tentang hati, itu sebaiknya ya nggak usah menerima bayaran, karena takutnya semacam ini. Al-babu tsani wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.